Hello? Hello? Amy? Amy? Pernahkah kalian terpukau melihat makhluk raksasa hitam putih ini melesat anggun di lautan? Makhluk yang dijuluki paus pembunuh predator paling perkasa di samudera, yang mampu menumbangkan mangsa berukuran berkali-kali lipat dari tubuhnya. Ya, kita membicarakan tentang orca. Tapi, tunggu dulu. Paus pembunuh? Mungkin julukan itu sedikit menyesatkan. Tahukah kalian, orca ini sebenarnya bukanlah paus sejati. Mereka adalah anggota terbesar dari keluarga lumba-lumba. Cukup membingungkan, mengapa makhluk secerdas dan sepopuler ini seringkali disalahpahami? Dan dari mana asal-usul julukan paus pembunuh yang telah melekat erat pada mereka? Di dalam video ini, kita akan menyelami dunia orca yang penuh rahasia. Kita akan menelusuri sejarah evolusi mereka yang menakjubkan sebagai bagian dari cetacea. Mempelajari morfologi unik yang membuat mereka menjadi mesin berburu yang sempurna, dan menguak misteri di balik komunikasi mereka yang begitu kompleks. Kita juga akan melihat bagaimana kehidupan sosial mereka yang sangat terstruktur memungkinkan mereka mengembangkan taktik berburu yang benar-benar bikin kita takjub. Taktik yang menunjukkan kecerdasan luar biasa, bekerja sama tim yang presisi, dan kemampuan adaptasi yang tak tertandingi. Bersiaplah untuk terpukau karena dunia orca akan membuka mata kita tentang keajaban laut yang sebenarnya. Selamat datang di channel Lembaran Biologi. Mari kita mulai. Setelah kita mengenal sedikit tentang orca, mari kita putar kembali waktu jauh ke belakang, jutaan tahun yang lalu, untuk memahami dari mana sebenarnya makhluk luar biasa ini berasal. Orca adalah bagian dari ordo mamalia laut yang disebut cetacea. Ordo ini mencakup semua paus, lumba-lumba, dan porpoisea yang saat ini kita kenal. Mungkin sulit dibayangkan, tapi nenek moyang cetacea ternyata adalah mamalia darat berkuku genap, mirip dengan rusa kecil atau hippopotamus purba yang hidup di dekat air tawar. Mereka mulai kembali ke air secara bertahap miliaran tahun yang lalu dalam sebuah perjalanan evolusi yang sangat luar biasa. Fosil-fosil telah menjadi saksi bisu perpindahan ini. Misalnya, fosil Pachycetus yang ditemukan di Pakistan menunjukkan seekor makhluk dengan telinga yang beradaptasi untuk mendengar di bawah air, tetapi masih memiliki kaki yang cocok untuk bisa berjalan di atas darat. Seiring waktu, adaptasi pun terjadi. Kaki mereka secara bertahap berubah menjadi sirip. Tubuh mereka menjadi lebih ramping dan hidrodinamis. Dan yang paling menarik, lubang hidung mereka berpindah dari ujung moncong ke bagian atas kepala, membentuk apa yang kita sebut sebagai blowhole atau lubang sembur. Ini adalah adaptasi kunci untuk bernapas di permukaan air tanpa harus mengangkat seluruh kepala mereka. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun, membentuk makhluk-makhluk laut raksasa yang kita kenal saat ini. Dalam keluarga besar cetacea, ada dua cabang utama yang sangat berbeda. Pertama ada Odontoceti, atau paus bergigi. Kelompok ini mencakup semua paus yang memiliki gigi, seperti lumba-lumba, porpoise, paus sperma, dan tentu saja orca. Mereka menggunakan giginya untuk menangkap dan menahan mangsa mulai dari ikan kecil hingga mamalia laut yang lebih besar. Kemudian ada Mysticeti, atau paus balin. Kelompok ini tidak memiliki gigi. Sebagai gantinya, mereka memiliki lempengan-lempengan saringan besar yang disebut balin di dalam mulut mereka. Paus balin seperti paus bungkuk atau paus biru raksasa, makan dengan menyaring sejumlah besar air laut atau mendapatkan keril untuk plankton kecil. Perbedaan cara makan ini adalah salah satu pembeda utama antara dua kelompok besar cetacea tadi. Lalu, di mana posisi orca dalam klasifikasi ini? Meskipun sering disebut paus pembunuh, secara ilmiah orca memiliki nama latin Orcinus orca, adalah anggota terbesar dari keluarga Delphinidae, yaitu keluarga lumba-lumba samudera. Jadi ya, mereka adalah lumba-lumba raksasa. Ini mungkin mengejutkan banyak orang.
karena ukuran dan kekuatan mereka sering membuat kita berpikir mereka adalah paus yang besar. Lantas, mengapa julukan paus pembunuh begitu melekat? Ceritanya bermula dari para pelaut kuno yang menyaksikan orka berburu dan memangsa paus-paus yang lebih besar. Mereka menjuluki orka sebagai Asesina de Balenas, dalam bahasa Spanyol yang berarti pembunuh paus. Frasa ini kemudian salah diterjemahkan atau disalahartikan menjadi paus pembunuh dalam bahasa Inggris, atau killer whale. Jadi, sebetulnya bukan paus yang membunuh, melainkan pembunuh paus. Ironisnya, julukan ini justru semakin menguatkan citra mereka sebagai predator puncak yang menakutkan. Padahal mereka adalah lumba-lumba yang sangat cerdas. Persepsi manusia terhadap orka juga telah berkembang pesat sepanjang sejarah. Dulu, mereka seringkali ditakuti dan dianggap sebagai monster laut yang jahat. Banyak nelayan memandang mereka sebagai pesaing atau ancaman. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya penelitian dan pengamatan di alam liar, kini orka lebih banyak dipandang dengan kekaguman, rasa hormat, dan bahkan kasih sayang. Meskipun reputasi mereka sebagai predator puncak tetap tak terbantahkan. Pemahaman tentang asal-usul dan klasifikasi ini sangat penting. Ini membantu kita melihat orka bukan hanya sebagai paus pembunuh yang mengerikan, tetapi sebagai mamalia laut yang telah melalui perjalanan evolusi yang luar biasa, beradaptasi dengan lingkungan samudera, dan menjadi salah satu predator paling efisien dan cerdas di planet ini. Sekarang, mari kita selami lebih dalam lagi ke bagian tubuh mereka yang luar biasa. Setelah menyelami sejarah panjang cetacea, kini saatnya kita bedah lebih dalam mesin biologis yang luar biasa ini. Orka. Bagaimana tubuh mereka dirancang memang untuk menjadi predator puncak di lautan? Mari kita bahas morfologi atau anatomi umum dari orka. Ketika kita bicara tentang orka, yang pertama kali terlintas mungkin adalah ukuran yang impresif. Orka jantan dewasa adalah yang terbesar. Mereka bisa mencapai panjang sekitar 6 hingga 8 meter, dan beratnya bisa mencapai 6 ton atau lebih. Bayangkan, itu setara dengan berat atau setengah gajah dewasa. Sementara itu, orka betina lebih sedikit kecil, biasanya mencapai panjang 5 hingga 7 meter dengan berat hingga 4 ton. Perbedaan ukuran ini yang disebut dimorfisme seksual, yang mana cukup mencolok pada orka. Salah satu ciri paling ikonik dari orka adalah bentuk tubuhnya yang hidrodinamis sempurna. Tubuh mereka yang ramping, padat, dan berbentuk torpedo memungkinkan mereka meluncur mulus di dalam air. Bentuk ini dirancang untuk kecepatan dan efisiensi, memungkinkan mereka mencapai kecepatan hingga 56 km per jam saat berburu atau bermain. Dan tentu saja, tidak ada yang bisa melupakan pola warna hitam putih khas mereka. Bagian punggung mereka hitam pekat, sementara perut dan bagian sisi tubuh mereka berwarna putih cerah. Pola ini bukan sekedar estetika, ini adalah bentuk kamuflase kontra punggung. Ketika dilihat dari atas, punggung hitam mereka menyatu dengan kegelapan dasar laut, menyamarkan mereka dari mangsa di bawahnya. Sebaliknya, saat dilihat dari bawah, perut putih mereka berbaur dengan cahaya terang dari permukaan air, membuat mereka sulit terlihat oleh mangsa di atasnya. Sebuah strategi visual yang brilian dari alam. Selain bentuk tubuhnya, orka memiliki beberapa fitur unik yang menunjang pergerakan dan manuver mereka di dalam air. Mari kita lihat sirip-siripnya. Pertama, sirip punggung atau dorsal fin. Pada orka jantan, sirip punggung ini bisa sangat tinggi dan tegak, bahkan mencapai 1,8 meter. Bentuknya yang segitiga dan tinggi ini membantu orka menjaga stabilitas saat berenang cepat dan saat melakukan putaran tajam. Sirip punggung orka betina biasanya lebih kecil dan melengkung. Perbedaan pada sirip punggung ini seringkali menjadi cara mudah untuk membedakan jantan dan betina orka dari kejauhan. Kemudian ada sirip dada atau pectoral flippers. Berbeda dengan sirip dada paus lain yang seringkali panjang dan ramping, sirip pada orka lebih lebar dan berbentuk oval. Sirip ini berfungsi seperti sayap pesawat, membantu orka dalam mengemudi, mengerem, dan melakukan manuver yang presisi, terutama saat berburu di area sempit atau saat mengelilingi mangsa. Terakhir dan yang tak kalah penting adalah ekor atau flucus. Ini adalah mesin pendorong utama orka. Flucus orka sangat kuat, lebar, dan berbentuk bilah. Dengan menggerakkan flucus secara vertikal ke atas dan ke bawah, orka mampu menghasilkan daya dorong yang luar biasa,
memungkinkan mereka mencapai kecepatan tinggi dan memberikan kekuatan untuk melompat keluar dari air atau menumbuhkan mangsa mereka. Selain adaptasi struktural ini, orka juga memiliki adaptasi fisiologis yang menakjubkan untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang dingin dan keras. Salah satunya adalah lapisan lemak yang tebal, atau yang kita kenal sebagai blubber. Lapisan blubber ini bisa sangat tebal, mencapai 10 hingga 20 cm pada beberapa bagian tubuh. Fungsinya sangat krusial. Blubber bertindak sebagai isolasi termal yang sangat efektif, menjaga suhu tubuh orka tetap hangat dan stabil di perairan yang dingin, bahkan di kutub utara dan kutub selatan. Selain itu, blubber juga berfungsi sebagai cadangan energi penting saat makanan langka. Sistem pernapasan orka juga luar biasa. Berbeda dengan manusia yang bernapas melalui mulut dan hidung, orka bernapas melalui satu lubang sembur atau blowhole yang terletak di bagian atas kepala mereka. Ini memungkinkan mereka bernapas tanpa harus mengangkat seluruh kepala dari air. Mereka adalah penyelam yang handal. Orka mampu menahan napas dalam waktu yang cukup lama dan menyelam hingga kedalaman yang signifikan. Meskipun tidak sedalam paus sperma, mereka memiliki kemampuan untuk mengelola oksigen dalam tubuh mereka dengan sangat efisien, memperlambat detak jantung, dan mengarahkan aliran darah ke organ vital saat menyelam. Dan tentu saja, kita tidak bisa berbicara tentang orka tanpa membahas giginya. Ingat, mereka adalah paus bergigi atau Odontoceti. Mulut orka dipenuhi dengan gigi-gigi yang sangat spesifik untuk peran mereka sebagai predator. Mereka memiliki sekitar 40 hingga 56 gigi yang kuat, berbentuk kerucut dan sedikit melengkung ke belakang. Gigi-gigi ini tersusun rapi di kedua rahang dan saling mengunci ketika mulut mereka tertutup. Fungsi utama gigi orka ini bukanlah untuk mengunyah mangsa, melainkan untuk memegang mangsa dengan kuat dan merobek bagian-bagiannya. Orka biasanya menelan mangsanya dalam potongan besar, atau jika mangsa terlalu besar, mereka akan merobek-robeknya menjadi bagian yang lebih kecil dengan bantuan gigi tajam tadi. Kombinasi kekuatan rahang, gigi yang tajam, dan taktik berburu yang cerdas menjadikan mereka pemburu yang tak tertandingi di samudera yang luas. Singkatnya, setiap aspek dari morfologi orka mulai dari bentuk tubuhnya yang aerodinamis, pola warna mereka yang berkamuflase, sirip-sirip tubuhnya yang presisi, hingga adaptasi internal seperti blubber tebal dan gigi yang efisien, semuanya adalah hasil dari jutaan tahun evolusi yang membentuk mereka menjadi predator yang paling efisien di lautan. Mereka adalah mahakarya adaptasi, dan adaptasi fisik ini tentu saja bekerja selaras dengan kecerdasan dan kemampuan sosial mereka yang luar biasa, yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Sama seperti mamalia laut lainnya, orka sangat bergantung pada suara untuk berinteraksi. Mereka menghasilkan berbagai jenis vokal yang bisa dibagi menjadi 3 kategori utama: pelik, peluit, dan panggilan berdenyut. Pelik adalah suara berfrekuensi tinggi yang biasanya digunakan untuk ekolokasi. Ini seperti sonar alami yang mereka miliki. Dengan memancarkan pelik dan mendengarkan gema yang memantul dari objek di sekitar mereka, orka bisa melihat lingkungan mereka. Peluit adalah suara yang lebih panjang, bernada tinggi, dan seringkali melodi. Peluit ini diyakini digunakan untuk komunikasi jarak dekat, mungkin untuk mempertahankan kontak dalam kelompok atau untuk menandakan keberadaan individu lain. Sedangkan, panggilan berdenyut adalah suara yang paling bervariasi dan kompleks. Mereka terdengar seperti jeritan, geraman, atau bahkan suara elektronik yang berdenyut cepat. Panggilan ini mengandung banyak informasi dan mengandung inti dari komunikasi sosial orka. Digunakan untuk koordinasi dalam berburu, menjaga kohesi kelompok, dan mengidentifikasi individu. Mari kita perdalam tentang ekolokasi atau yang sering disebut sonar biologis orka. Ini adalah kemampuan menakjubkan yang memungkinkan orka melihat di lingkungan bawah laut yang gelap dan keruh. Orka memancarkan serangkaian suara klik berfrekuensi tinggi dari organ khusus di kepala mereka yang disebut melon. Gelombang suara ini bergerak melalui air dan akan memantul kembali ketika mengenai objek seperti ikan, dasar laut, atau bahkan mangsa yang bersembunyi. Gema yang kembali kemudian diterima oleh rahang bawah orka, yang mentransfernya kembali ke telinga dalam. Dalam gema ini, otak orka dapat membentuk gambaran mental yang sangat detail tentang ukuran, bentuk, tekstur, jarak, dan bahkan kecepatan objek di sekitar mereka. Bayangkan, mereka bisa mendeteksi ikan kecil di tengah kegelapan total, atau bahkan membedakan spesies ikan hanya dari gema suaranya. Ekolokasi adalah alat vital yang tidak hanya untuk navigasi dan identifikasi mangsa saja, tetapi juga untuk komunikasi dalam kelompok,
membantu mereka tetap terkoordinasi bahkan di perairan yang luas. Yang lebih menakjubkan lagi adalah fenomena dialek suara pada orca. Setiap pod atau kelompok keluarga orca memiliki serangkaian panggilan berunit yang unik, sebuah dialek yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sama seperti manusia yang punya bahasa dan aksen daerah, orca juga punya aksen vokal yang membedakan satu pod dari pod lainnya. Dialek ini bukan sekedar keunikan, ini adalah bagian integral dari identitas kelompok dan kohesi sosial mereka. Bayangkan sebuah keluarga besar di mana semua anggotanya mengenali satu sama lain hanya dari cara mereka berbicara. Dialek ini membantu anggota pod tetap bersama, mengenali kerabat mereka bahkan dari jarak jauh, dan memperkuat ikatan dalam kelompok. Studi menunjukkan bahwa dialek ini sangat stabil dan hanya berubah sedikit sekali selama beberapa dekade. Ini mencerminkan budaya yang kuat di antara orca, di mana pengetahuan dan kebiasaan termasuk cara berkomunikasi diwariskan secara non-genetik. Selain komunikasi vokal yang kompleks, orca juga sangat mahir dalam komunikasi nonverbal melalui bahasa tubuh mereka. Setiap gerakan mereka memiliki makna. Lompatan atau bridging, di mana orca melompat keluar dari air dan kembali mendarat dengan keras. Seringkali ini menjadi bentuk komunikasi jarak jauh yang kuat. Suara benturan tubuh mereka dengan air bisa terdengar dari mil jauhnya, mungkin untuk menarik perhatian pod lain atau hanya sebagai ekspresi kegembiraan. Paparan ekor atau tail slapping, di mana orca memukul permukaan air dengan fokus mereka. Ini bisa mengindikasikan peringatan bahaya, ekspresi frustasi, atau bahkan bagian dari taktik berburu untuk membingungkan mangsanya. Gerakan lain seperti spy hopping, di mana orca mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di atas permukaan air untuk melihat sekitar, menunjukkan rasa ingin tahu atau pengintaian mereka. Selain itu, kontak fisik juga sangat penting dalam ikatan sosial orca. Mereka seringkali bergesekan, bersentuhan dengan sirip dada, atau berenang sangat dekat satu sama lain. Ini memperkuat ikatan di dalam pod, menunjukkan kasih sayang, dan membangun rasa aman. Komunikasi fisik ini adalah lapisan lain dari bahasa kompleks mereka, yang menegaskan betapa eratnya hubungan di antara anggota keluarga orca. Dari klik ekolokasi yang memungkinkan mereka melihat di kegelapan, hingga dialek suara yang membentuk identitas budaya, serta bahasa tubuh yang ekspresif, orca adalah ahli komunikasi sejati. Sistem yang rumit ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang kaya dan kompleks di bawah air. Dan kecerdasan di balik komunikasi ini akan sangat terlihat saat kita membahas bagaimana mereka hidup dan berburu di bagian selanjutnya. Salah satu fakta paling menarik tentang orca adalah cara hidup mereka. Orca adalah makhluk yang sangat sosial, hidup dalam kelompok keluarga yang erat dan stabil yang kita sebut pod. Berbeda dengan kebanyakan spesies lain, di mana individu jantan meninggalkan kelompok asalnya saat dewasa, orca jantan maupun betina seringkali menghabiskan waktu hidupnya bersama ibu dan nenek mereka. Betina dominan ini memegang peran krusial. Mereka adalah gudang pengetahuan bagi pod, mewariskan seluruh jalur migrasi, lokasi berburu, dan tentu saja taktik berburu yang telah terbukti efektif dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ikatan keluarga dalam pod orca sangat luar biasa. Kita sering melihat generasi yang berbeda hidup berdampingan secara harmonis. Ikatan ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka. Kekuatan utama dari struktur sosial yang solid ini adalah kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam berburu. Dan disinilah bagian yang benar-benar menarik dimulai. Taktik berburu orca. Mereka adalah pemburu yang sangat cerdas dan adaptif, mampu menyesuaikan strategi mereka dengan jenis mangsa dan kondisi lingkungannya. Mari kita mulai dengan berburu ikan. Salah satu taktik paling terkenalnya adalah herding atau menggiring. Pod orca akan bekerja sama untuk mengumpulkan sekelompok ikan besar, yang mana menjadi bola padat di dekat permukaan air. Kemudian, mereka akan menggunakan ekornya untuk menampar bola ikan tersebut dengan pukulan kuat, membuat ikan terpingsan atau mati. Lalu mereka dengan mudah memakannya. Ini dikenal sebagai carousel feeding. Taktik ini membutuhkan koordinasi yang luar biasa dan pemahaman akan posisi masing-masing anggota pod. Tetapi, kemampuan mereka tidak hanya berhenti di ikan. Orca adalah predator sejati yang memangsa berbagai jenis mamalia laut. Salah satu taktik paling ikonik adalah saat mereka berburu anjing laut di atas bongkahan es. Kelompok orca akan berenang dalam formasi, menciptakan gelombang besar dengan gerakan tubuh mereka secara bersamaan.
Gelombang ini cukup kuat untuk menggulingkan anjing laut dari bongkahan es ke dalam air, di mana orka lain sudah menunggu untuk menangkapnya. Ini bukan sekedar kekuatan, tapi juga fisika dan strategi tingkat tinggi. Yang lebih ekstrim lagi adalah saat mereka berburu paus yang lebih besar dari diri mereka, seperti paus abu-abu atau bahkan paus biru. Ini adalah pemburuan yang sangat berbahaya dan membutuhkan koordinasi tim yang presisi, serta stamina yang luar biasa. Orka akan bekerja sama untuk memisahkan anak paus dari induknya, atau secara bergantian menggigit sirip atau ekor paus dewasa untuk melemahkan hingga kelelahan. Mereka menggunakan strategi serangan bergilir, memberikan kesempatan bagi orka lain untuk beristirahat sambil terus menekan mangsa. Kecerdasan mereka untuk memahami titik lemah mangsa dan memanfaatkan keunggulan jumlah sungguh sangat menakjubkan. Di dalam beberapa pemburuan, orka bahkan menunjukkan perilaku yang disebut spy hopping. Mereka akan mengangkat kepala mereka secara vertikal di atas permukaan air untuk mengintai mangsa di darat, seperti singa laut di pantai, atau untuk memantau situasi di sekitar mereka. Ini menunjukkan rasa ingin tahu dan kemampuan observasi yang sangat tinggi. Daftar mangsa orka sangat luas. Selain ikan dan mamalia laut, mereka juga diketahui memangsa burung laut, penyu laut, bahkan hiu besar termasuk hiu putih besar. Dalam kasus hiu, orka menunjukkan kemampuan untuk menetralkan mangsanya yang berbahaya. Beberapa pot orka bahkan dikenal memiliki taktik khusus untuk membalikan hiu hingga hiu berada dalam kondisi imobilitas tonik, membuat mereka tidak berdaya dan mudah dimangsa. Ini adalah bukti nyata kecerdasan dan adaptasi taktik berburu orka yang tak tertandingi. Mereka tidak hanya berburu berdasarkan insting, tetapi juga berdasarkan pembelajaran, observasi, dan kemampuan untuk merencanakan strategi kompleks sesuai dengan jenis mangsa dan kondisi lingkungannya. Dengan semua kemampuan berburu yang luar biasa ini, orka menduduki posisi sebagai predator puncak atau apex predator di sebagian besar ekosistem laut tempat mereka berada. Mereka tidak memiliki predator alami selain manusia. Peran mereka dalam ekosistem sangat penting. Dengan memangsa hewan yang lebih lemah atau sakit, mereka membantu menjaga populasi mangsa tetap sehat dan seimbang. Jika orka mampu berkembang biak dan berburu dengan baik, itu pertanda bahwa ekosistem laut di bawahnya juga berfungsi dengan sangat baik. Kehidupan sosial yang erat dan taktik berburu yang canggih ini menunjukkan betapa kompleks dan cerdasnya orka. Mereka adalah contoh sempurna bagaimana kerjasama dan adaptasi dapat menghasilkan kesuksesan luar biasa dalam dunia hewan. Namun, bahkan predator puncak pun tidak luput dari ancaman. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tantangan yang dihadapi orka di dunia modern ini. Kita telah menyaksikan kehebatan orka, mulai dari evolusi, morfologi, komunikasi, hingga taktik berburu yang memukau. Mereka adalah predator puncak yang tak tertandingi di lautan. Namun, bahkan bagi raksasa cerdas ini, samudera modern saat ini menyimpan begitu banyak bahaya. Kini, kita akan membahas ancaman utama yang dihadapi populasi orka di seluruh lautan saat ini. Salah satu ancaman terbesar dan paling tak terlihat adalah polusi kimia. Lautan kita adalah tempat pembuangan akhir bagi banyak zat kimia, seperti PCB, DDT, dan juga merkuri. Zat-zat ini tidak akan mudah terurai dan akan menumpuk di dalam rantai makanan. Orka sebagai predator puncak mengonsumsi mangsa yang sudah terkontaminasi, sehingga mereka mengakumulasi konsentrasi racun yang jauh lebih tinggi di dalam tubuh mereka, terutama dalam lapisan lemak atau blubber mereka. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, mulai dari gangguan sistem kekebalan tubuh, masalah reproduksi, hingga kerusakan organ orka. Ancaman lain yang signifikan adalah penangkapan ikan berlebihan atau overfishing. Banyak populasi ikan yang menjadi makanan utama bagi orka, seperti salah satunya ialah salmon, yang telah menurun drastis akibat praktik penangkapan ikan secara berlebihan. Ketika sumber makanan utama mereka berkurang, orka terpaksa mencari mangsa lain yang mungkin tidak menyediakan nutrisi cukup atau harus menempuh jarak yang lebih jauh, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan dan kemampuan reproduksi orka itu sendiri. Perubahan iklim dan pemanasan global juga memberikan dampak yang besar. Peningkatan suhu air laut mempengaruhi ketersediaan mangsa karena perubahan pola migrasi ikan. Pencairan es di kutub mengurangi habitat berburu bagi orka yang bergantung pada es, seperti salah satunya yang berburu anjing laut. Pergeseran ekosistem ini memaksa orka untuk beradaptasi dengan cepat,
sesuatu yang tidak selalu mudah bagi spesies yang memiliki pola hidup dan berburu yang spesifik. Samudra kita juga semakin bising, seperti kebisingan bawah air dari kapal kargo, kapal tanker, latihan militer dengan sonar aktif, dan eksplorasi minyak dan gas, menjadi ancaman serius bagi orka. Suara-suara ini dapat mengganggu kemampuan ekolokasi orka untuk navigasi dan berburu, menghalangi komunikasi mereka antar individu, bahkan menyebabkan stres parah dan kerusakan pendengaran. Dalam kasus ekstrim, kebisingan yang terlalu intens dapat menyebabkan orka panik hingga membuat mereka menjadi terdampar. Selama beberapa dekade di masa lalu, penangkapan orka untuk kebun binatang laut dan akuarium juga menjadi ancaman langsung bagi populasi liar. Meskipun praktik ini telah jauh berkurang atau bahkan dilarang di beberapa banyak negara, dampaknya pada populasi tentu masih terasa. Mengambil individu dari pot mereka yang sangat terikat kekeluargaan dapat menyebabkan trauma psikologis pada orka yang ditangkap maupun yang ditinggalkan, serta mengganggu struktur sosial pada pot secara keseluruhan. Namun, tidak semua berita buruk. Ada banyak pihak yang berjuang untuk melindungi orka. Berbagai organisasi konservasi dan penelitian di seluruh dunia bekerja keras untuk memantau populasi orka, mempelajari perilaku orka, dan melobi untuk kebijakan perlindungan yang lebih baik. Mereka berupaya mengurangi polusi, mempromosikan praktik penangkapan ikan yang benar, dan menekan pengurangan kebisingan di bawah air. Tetapi, dari itu semua yang tak kalah penting adalah kesadaran publik. Dengan memahami ancaman yang dihadapi orka, kita semua bisa berperan, mulai dari mengurangi konsumsi plastik, memilih produk makanan laut yang berkelanjutan, hingga mendukung kebijakan ramah lingkungan. Setiap tindakan kecil kita bisa berdampak besar berkelanjutan. Masa depan orka ada di tangan kita bersama. Dengan upaya konservasi yang berkelanjutan dan kesadaran global, kita berharap paus pembunuh yang sebenarnya adalah lumba-lumba cerdas ini dapat terus berlayar bebas dan perkasa di lautan, seperti yang telah mereka lakukan selama jutaan tahun lalu. Di bagian akhir, kita akan menyimpulkan semua hal menakjubkan yang telah kita pelajari tentang mereka di video ini. Kita telah melakukan perjalanan yang luar biasa, menyelami dunia orka yang penuh misteri dan keajaiban. Dari asal-usul evolusioner mereka hingga ancaman yang kini membayangi, kita telah melihat betapa luar biasanya makhluk besar ini. Sebagai rangkuman, kita belajar bahwa orka bukanlah paus sejati, melainkan lumba-lumba terbesar di dunia dengan julukan paus pembunuh yang melekat padanya. Mereka adalah mahakarya adaptasi evolusioner, dengan morfologi yang sempurna untuk kecepatan dan efisiensi di dalam air. Kita menyaksikan bagaimana mereka berkomunikasi melalui berbagai suara dan ekolokasi yang kompleks. Mereka membentuk dialek unik dalam setiap kelompok mereka. Yang paling memukau adalah kehidupan sosial mereka yang matriarki dan erat, yang menjadi dasar bagi taktik berburu luar biasa yang mereka terapkan, mulai dari menggiring ikan, menciptakan gelombang untuk menjatuhkan anjing laut dari es, hingga berburu paus yang jauh lebih besar. Semua ini menunjukkan tingkat kecerdasan dan kerjasama tim yang sangat menakjubkan. Namun, kita juga memahami bahwa predator puncak ini tidak kebal dari bahaya. Polusi kimia, penangkapan ikan berlebihan, perubahan iklim, dan kebisingan di bawah air menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup mereka. Inilah mengapa pentingnya memahami dan melindungi spesies ini menjadi begitu krusial. Orka adalah indikator kesehatan samudera kita. Kelangsungan hidup mereka mencerminkan kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan. Masa depan orka ada di tangan kita. Kita memiliki kekuatan untuk membuat perubahan. Dengan mendukung upaya konservasi, mengurangi jejak karbon dan polusi plastik kita, serta meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang mereka hadapi, kita bisa membantu memastikan bahwa generasi mendatang juga bisa merasakan ketakjuban akan paus pembunuh yang cerdas satu ini. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan mengungkap keajaiban orka ini. Kami harap kalian bisa mendapatkan wawasan baru dan inspirasi untuk lebih peduli terhadap lautan kita. Jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar kalian di bawah untuk kita berdiskusi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa mendapatkan video-video edukasi menarik lainnya tentang keajaiban alam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lembaran biologi, setiap makhluk punya kisahnya. Mari kita baca.